Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Gal Saputra, NIM 8568161799 T Pokjar Lebong. Kali ini akan membuat video praktek pembelajaran kelas rangkap dengan model 221. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak. Untuk hari ini kelasnya kita gabungkan ya antara kelas 2 dan kelas 3. Dikarenakan wali kelas 3 itu tidak bisa untuk masuk hari ini dikarenakan ada keperluan mendadak. Jadi sebagai gantinya itu Bapak yang masuk dan kelasnya kita gabungkan. Tetapi materi pelajarannya tetap sesuai dengan kelas masing-masing. Misal pagi ini itu kelas 2 pelajaran IPA, sedangkan kelas 3-nya pelajaran IPS. Silakan salah satu siswa untuk menyiapkan dan sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan Yoyo untuk mempersiapkan kelasnya terlebih dahulu, dan setelah kelas sudah siap baru Yoyo pimpin untuk berdoa. Oke, kita akan sebelum masuk ke materi itu kita absen terlebih dahulu. Untuk kelas 2 ada yang tidak masuk hari ini atau aku gagal nih. Apakah kelas 2 hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke, masuk semua. Untuk kelas 3 apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh, sama ya, masuk semua ya. Oke, terima kasih. Kita gabungkan kelas 2 dan kelas 3. Jadi Bapak akan membuka materi untuk kelas 2 terlebih dahulu. Setelah kelas 2 baru dilanjutkan kepada kelas 3. Silakan untuk kelas 2 untuk membuka buku IPA-nya, silakan buka halaman 20 bab 2. Itu di bagian mengenal bagian-bagian utama pertumbuhan hewan dan berbagai tempat hidupnya. Untuk kelas 3 itu silakan menyimak saja terlebih dahulu. Oke, kalau kelas 2 sudah menemukan halaman yang sudah disebutkan, kali ini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu materinya. Oke, untuk kelas 2 kita lanjut ke materinya, yang mengenal bagian-bagian utama pertumbuhan dan berbagai tempat hidupnya. Hewan memiliki bagian tubuh seperti pada buku yang anak-anak pegang itu, hewan itu sendiri itu memiliki bagian tubuh yang memiliki fungsinya masing-masing. Seperti pada gambar itu ada gambar burung. Di sana juga menjelaskan setiap bagian-bagian tubuhnya itu memiliki fungsinya masing-masing. Seperti kita mulai dari mata, sayap, ekor, paruh, dan cakarnya. Terutama di pertama itu mata. Mata itu berfungsi untuk melihat benda-benda yang berada di sekitarnya. Seperti untuk melihat mangsanya, seperti melihat jalannya. Terus yang kedua itu ada sayap, yang mana fungsi dari sayap burung ini adalah untuk mereka bisa bergerak ke satu tempat ke tempat yang lainnya, terbang. Jadi salah satu fungsi sayap itu yaitu untuk karena burung berada di udara, jadi sayap ini berfungsi untuk terbang dan supaya burung bisa terbang ke tempat satu dan ke tempat lainnya. Oke.
Terus yang ketiga itu ada ekornya. Fungsi ekor itu sendiri yaitu untuk menjaga keseimbangan di saat mereka terbang. Jadi biar tidak. Yang keempat itu ada paru. Paru yang mana berfungsi untuk mengambil atau memakan makanannya, atau bisa juga untuk memecahkan kulit makanan yang keras. Jadi itu salah satu fungsi paruh dari burung. Terus yang terakhir itu ada cakar, yang mana cakar ini berfungsi untuk cengkraman burung bila hinggap di suatu tempat atau dahan pohon. Yaitu cakar ini juga berfungsi untuk menjadi salah satu pertahanan dirinya, yaitu bisa untuk digunakan untuk melawan musuh-musuhnya atau yang ingin memangsanya. Jadi cakar ini bisa sebagai jadi cakar ini juga silakan anak-anak untuk membuat soal. Sudah kita jelaskan setiap fungsi-fungsi bagian dari tubuh hewan. Jadi untuk kelas 2 silakan anak-anaknya untuk bagian tubuh hewan. Misalnya seperti anak-anak bebas untuk hewan apa saja seperti kucing, gajah, harimau, atau ikan, silakan bebas. Nanti kalau sudah selesai itu silakan untuk dikumpulkan. Oke, Bapak akan melanjutkan untuk materi kelas 3. Kelas 3, apakah buku kalian sudah disiapkan? Oke, sudah siap ya. Silakan buka bab 2. Di sana ada. Oke, silakan. Kita lanjutkan untuk kelas 3, yaitu mata pelajaran IPS. Silakan buka bab 2, memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah atau sekolah. Langsung saja Bapak akan menjelaskan pengertian dari memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar sekolah dan rumah. Pertama itu memahami lingkungan, yang mana memahami lingkungan itu sendiri adalah sudah memahami apa yang ada di sekitar kita, seperti memahami posisi, misalnya di sana ada dan di sana juga menjelaskan tentang melaksanakan kerjasama di sekitar rumah atau lingkungan sekolah. Jadi maksudnya di sini adalah di dalam kerjasama kita diwajibkan mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, yaitu saling menolong sesama manusia sebagai bentuk kegiatan sosial kita. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari Bapak untuk materi IPS pada kelas 3 pada pagi ini, yang mana memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di lingkungan rumah atau sekolah. Silakan anak-anak untuk melanjutkan untuk mengerjakan soal yang berada di halaman setelahnya. Bapak beri waktu sekitar 20 menit. Oke, karena jam kita sudah habis dan anak-anak sudah mengerjakan semua soal-soal yang Bapak berikan, silakan ketua kelas dari kelas 3 untuk menutup pembelajaran kita hari ini.
Semoga besok kita bisa bertemu lagi, dan kita selalu diberikan kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.